Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini adalah salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,1 SE Cosmo Matic tahun 2010. Nah, di video ini saya akan menjelaskan spek mengenai mobil ini secara keseluruhan. Nanti kita coba kelilingin mobil ini secara keseluruhan ya. Kita lihat apa saja yang ada di mobil ini. Oke. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa di bagian depan. Nah, bagian depan dia lampunya dia kristal reflektor ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sen, terus habis itu ini lampu sama lampu dim ya. Oke. Nah, fog lampnya dia berbentuk apa ini ya? Kayak apa ya? Lonjong tapi agak tajam. Nah, dia juga kristal ini reflektor seperti itu. Oke. Nah, di Cosmo itu dia ada apa namanya tuh, di bagian grill bawahnya itu dia ada ini merah, seperti merah panjang seperti ini. Oke. Nah, ini grillnya, ini ada lambang Kia di sini seperti itu. Oke. Nah, ini ada chrome, dia chrome. Nah, terus habis itu ini bagian lampu sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita periksa juga ini fog lamp. Nah, oke. Nah, terus di bagian kap mesin dia ada di sini buat semprotan air wiper, ada 2. Nah, terus habis itu wiper normal seperti biasa. Nah, oke. Nah, terus di bagian sekarang kita lihat ke bagian samping ya. Nah, ini keseluruhan bagian samping. Oke, sekarang kita mulai perhatikan dari ban. Nah, dia peleknya palang 5, warnanya silver, bautnya 4, terus habis itu rem di bagian depan sudah cakram. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini dia 175/65R14 seperti itu. Oke. Nah, terus di bagian sini, bagian pintu ada body molding ya. Jadi dia terus dari bagian pintu supir ke bagian pintu belakang. Nah, tuasnya dia model congkel. Nah, di sini ada colokan buat kunci seperti itu. Dia warnanya sewarna dengan bodi. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan talang air. Nah, ini ada antena di bagian tengah depan atas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita coba buka pintu ya. Oke. Nah, ini kondisi door trim. Nah, dia untuk pengaturan power window-nya dia cuma 2 power window-nya, di bagian pintu supir sama di sebelah pintu supir. Jadi di belakang dia masih engkol ya. Oke. Nah, ini tuas buat buka pintu. Nah, di sini buat narik pintu ya, tuas buat narik pintu. Nah, ini locknya di sini di bagian atas. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini speaker di sini. Nah, terus ini tuas. Nah, ini nih yang saya bilang nih, tuas buat dia spionnya itu masih manual, tapi dia untuk pengaturan tuasnya ada di sini. Oke. Nah, terus kita periksa juga nih sealer di pintu, juga kondisi juga masih aman. Nah, bisa kita periksa. Nah, ini sealer di pintu. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian jok ya. Nah, dia jok bahannya bahan kulit. Terus habis itu ini bahannya juga kulit juga, tapi ada ornamennya ya. Jadi dia bawaan orisinil ini dari pabrik, kondisinya juga masih oke. Nah, ini pengaturan buat senderan bangku. Terus habis itu di sini buat maju mundurin bangku. Nah, terus habis itu ini buat apa namanya tuh, seat beltnya dia tidak bisa diatur naik turunnya ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke bagian sini. Nah, bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus di sini ada buat buka kap mesin. Nah, terus habis itu ini juga buat tuas. Dia ini tuas rem, terus tuas rem gas, rem. Terus habis itu di sini ada dudukan kaki ya. Dudukan kaki buat kaki kiri seperti itu. Nah, di sini ada tuas buat buat apa namanya tuh, bensin. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kondisi juga masih bagus, mobil aman, tidak ada karat bagian sini. Nah, ini juga masih kondisinya juga masih oke, kondisi pedalnya. Nah, terus di bagian bawahnya pun juga aman. Kita periksa ya, sini aman juga nih, tidak ada karat. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita berlanjut masuk ke dalam. Nah, di sini buat kisi-kisi AC. Nah, terus
Ini dia setir, kondisi setir juga masih oke. Di sini ada lambang Kia-nya, dia belum airbag ya. Oke. Nah, coba kita nyalakan mobil dulu ya. Nah, coba kita nyalakan mobil, kita start ya mobilnya. Nah, pastikan bahwa jika kita coba mobil second, kita nyalain, dia nyalanya langsung jreng. Nah, oke. Nah, di bagian speedometer sendiri ini ada buat RPM. Terus di sini ada jam digital, terus di sini ada indikator-indikator. Nah, ini seat belt karena tidak dipasang jadi dia nyala. Nah, ini kalau pintu posisi kebuka jadi nyala. Nah, di sini ada indikator buat fuel, bensin. Nah, terus ini kilometer dia di 80.000 ya. Nah, ini speedometernya. Terus di sini juga ada tuas buat odo ya, buat odo sama buat ngatur jam. Itu. Nah, terus di bagian sini ada tuas buat pengaturan lampu sen, lampu. Nah, di bagian kiri ini ada tuas buat ngatur wiper, air wiper. Terus dia juga ada kecepatannya ini ya, pada saat ini apa? Yang ada jeda dia nih, ada pengaturan kecepatannya juga. Oke. Nah, terus habis itu kita berlanjut ke sini, konsol. Di konsol tengah ini ada kisi-kisi AC. AC juga kita periksa masih dingin. Nah, ini ada defogger, tombol defogger belakang. Nah, terus di bagian sini tadi agak gelap ya. Kok bisa gelap? Nah, sini terang. Oh ya. Oke. Nah, di sini ada tombol hazard. Nah, terus di sini ada ini buat nyalain fog lamp depan. Nah, dia audionya sudah masih single din Kenwood mereknya. Saya nggak tahu, ini kayaknya aftermarket ya. Oke. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kontrol buat ini. Nah, ini sini kontrol buat AC ya. Jadi ini buat suhu AC, bisa dingin panas. Terus di sini arah semburan AC, berbagai macam arah ya. Oke. Nah, di sini ada kecepatan AC sampai 4 level kecepatan AC. Nah, di sini ada buat ventilasi luar dan dalam. Nah, terus di sini ada tombol buat nyala matikan AC. Kalau lampunya mati berarti ini angin aja yang keluar. Oke, blower aja. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan. Sini ada penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada power outlet yang ada tutupnya juga, masih oke ya, bagus ya, rapi. Nah, terus habis itu di sini ada 2 cup holder. Nah, terus ini tuas matic. Nah, tuas maticnya dia bisa P, ada PRND 321. Nah, oke. Nah, ini tuas buat rem tangan. Nah, di sini ada buat kunci seat belt. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih, kalau ada bekas karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, terus di bagian sini ada tuas buat ini spion sebelah kiri, pengaturannya. Terus di sini ada ini AC, kisi-kisi AC. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka nih, bisa naruh handphone atau benda-benda yang lain. Nah, di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, dia buku servis juga masih ada, tapi buku manualnya sudah hilang. Seperti itu. Oke. Nah, apalagi ya? Oh, ini servis terakhirnya. Jadi dia servis terakhir, ganti oli berikutnya di 84.000 nanti. Oke. Nah, terus habis itu di sini bagian sini ada tuas buat buka pintu, di sini power window, sini tuas buat narik pintu. Nah, terus di sini ada laci tempat penyimpanan terbuka. Nah, ini buat lock ya, lock pintu ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian sini ya, bagian sun visor. Nah, sun visor dia sudah dilengkapi dengan cermin di bagian supir. Nah, ini ada lampu baca. Nah, terus untuk spionnya ini sudah diganti dengan aftermarket ya, buat lebar dia, jadi bisa puas kalau ngeliat ke belakang. Nah, terus di sini ada sun visor juga ada cerminnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke belakang ya. Belakang, oh sama ini nih. Nah, untuk seat beltnya belum bisa diatur ya, level ketinggiannya. Sip. Kita periksa apa lagi? Oh, plafon. Kondisi plafon juga masih oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Kurang kenceng saya nutupnya. Nah, sip. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, tuas masih sama, warna body. Terus habis itu ban juga kita periksa juga, kondisi masih tebal. Ban belakang sama, dia remnya rem tromol. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa ya di bagian belakang, apa aja yang di bagian belakang. Oke. Nah, ini jok, kondisi jok juga masih oke di bagian belakang.
seat beltnya ada 3, 1, 2 di sini, sama ada yang di tengah, satu lagi. Oke. Nah, terus di bagian belakang joknya ini dia belum ada senderan kepala ya. Jadi belum ada senderan kepala. Terus habis itu pelipatan joknya 40% 60%. Oke. Nah, terus di sini ini, nah dia masih engkol ya. Jadi ini tuas engkol buat buka kaca. Nah, di sini ada speaker juga ada di belakang. Nah, di sini buat tuas buat ini apa, lock, ngunci dan buka pintu. Nah, ini handle buat narik pintu. Agak burem, coba. Agak burem, kenapa burem ya? Nah, coba kita periksa lagi. Nah, ini udah bagus lagi. Nah, ini buat handle pintu ya. Oke. Nah, dia sudah dilengkapi dengan child lock. Pengoperasiannya juga gampang, tinggal digeser kiri dan kanan. Nah, terus sealer di pintu juga kita periksa nih. Pintu sini juga sealernya juga kondisi juga masih oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Coba saya masuk ke dalam. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari ya. Oke. Nah, headroom susah saya iniin. Saya videoin. Nah, di sini ada tuas juga buat narik pintu. Ini ada engkolnya buat buka kaca. Di sini ada tuas buat buka pintu. Nah, di sini ada lock ya. Ada lock pintu. Nah, di sini handle tangan ada buat nyantol gantungan ya, handle tangan, tapi dia paten. Nah, ini juga handle tangannya juga paten, dia bukan yang retract ya. Nah, di sini ada cantolan juga buat ini, buat apa namanya tuh, gantungan baju. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke belakang ya. Oke. Nah, dia sudah ada spoiler di bagian belakang. Nah, ini ada rem, ada lampu rem di bagian tengah atas. Terus di sini wiper ada, defogger belakang juga ada. Oke. Nah, di sini ada lambang Kia. Ini ada buat kunci ya, buat nyolokin kunci. Nah, dia ini model lampunya ya. Jadi lampunya kristal reflektor juga seperti itu. Oke. Nah, bagian sini juga kristal reflektor juga. Nah, ada tulisannya Picanto. Nah, dia ada 2 sensor parkir. Nah, ini yang Cosmo dia bentuk apa namanya? Bentuk bempernya dia sporty bentuknya. Nah, seperti ini nih, kita bisa lihat. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian bagasi. Nah, bagasi buka dengan tuas. Nah, di sini ada lampu buat lampu plat ya. Oke. Nah, terus sealer di pintu juga kita bisa periksa nih. Pintu bagasi, sealer pintunya juga masih aman. Nah, sealer pintu juga masih aman. Nah, dia ada hidroliknya di sini. Oke. Nah, terus di bagian bagasi. Nah, ini bagian bagasi. Nah, kita periksa nih apa aja yang ada di bagian. Nah, dia ban cadangannya dia full size, tapi dia masih pelek kaleng. Nah, ini masih ada lengkap ya, rapi ya. Jadi buat dongkrak, kunci roda, terus habis itu tuas derek segala macam masih rapi ya. Oke. Nah, ini juga tempat ban cadangannya juga masih rapi. Nah, ini sealer di bagian belakangnya pun juga aman. Nah, tempat ban cadangan tidak ada reparasi ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tutup bagasi. Bagasi kita tutup ya. Nah, ini buat tangki bensin, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Ada di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa. Nah, ini ban, pelek. Nah, di sini kita periksa aja ya bagian dalam ya. Bagian dalam door trim masih oke. Nah, child lock di sini. Nah, di sini sealer di pintu juga masih aman, masih oke. Nah, ini kita periksa. Nah, sekarang kita lanjut nih. Kita lanjut. Nah, dia udah ada talang air. Talang air ada. Nah, terus kita periksa lagi di pintu. Nah, ini door trim. Ini sealer juga masih aman. Nah, ini sealer pintu juga kita periksa, kondisinya masih oke. Nah, kita periksa. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini jok juga masih aman, kondisi masih oke. Nah, terus untuk spion dia warnanya warna doff ya. Dia warna doff, tidak sewarna dengan bodi. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa bagian mesin. Nah, bagian mesin kita coba buka dulu. Mana tuasnya ya? Sebentar, coba kita periksa tuasnya di ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini tuasnya ya. Oke. Nah, Kia Picanto ini mengusung mesin 1100 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, kita lihat dari kap mesinnya ya.
Nah, sealer di kap mesin juga kita periksa masih aman. Jadi kap mesin juga masih oke. Nah, dia belum dilengkapi dengan peredam panas. Jadi peredam panas belum ada di kap mesin. Nah, ini cantolan apabila kita mau menahan kap mesin ya, supaya kita nggak usah pegang. Nah, terus di bagian sini, bagian apa aja yang ada di sini ya? Oh, di sini buat cadangan coolant. Nah, di sini buat coolant ya, buat coolant radiator, buat pengisiannya. Nah, di sini tuas buat ngecek oli mesin. Nah, di sini buat ngisi oli mesin. Terus habis itu di sini ini power steering nih. Ini minyak power steering. Nah, di sini buat ngisi wiper, air wiper. Nah, terus habis itu apa lagi ya? Nah, ini sistem pengeremannya ya, sistem pengeremannya. Terus habis itu di sini ini dinamo, ini kompresor AC ada di sini. Nah, terus di sini filter udara di sebelah sini. Nah, ini buat ngisi apa ini ya? Ini minyak apa ini ya? Bentar, coba kita lihat dulu. Minyak ini tadi power steering. Ini saya lupa nih, coba nanti harus dilihat lagi nih. Nah, terus di sini aki sudah pakai yang maintenance free. Nah, di sini buat kotak buat ini relay sama sekring. Nah, relay sama sekring. Nah, ini fan listriknya juga masih berfungsi dengan oke. Nah, ini tuas buat ngelihat polimetriknya ya. Oke. Nah, mesin sudah kita periksa semua, keseluruhan dari parts mobil, bagian mobil sudah kita periksa. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, simulasi kredit dan harga kami cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa cash, kredit atau tukar tambah. Nah, jangan lupa juga test drive mobil sebelum kita beli. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus habis itu performa mesin, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus maticnya, perpindahan matic sama dia masih responsif atau enggak, hanya bisa kita rasakan dengan kita test drive mobil seperti itu. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor channel. Klik juga lonceng notifikasinya. Oke. Nah, follow juga di sosmed kami, di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus Twitter dan TikTok di Zal Motor channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan memberikan playlist mengenai stok kami yang tersedia, terus playlist mengenai review mobil-mobil Kia yang lainnya, serta playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas. Jangan lupa share juga ke keluarga, teman, sahabat, kerabat yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.